지가방안엔 굳은 다짐이 더 backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajah Raulia Afifah. Saya mahasiswa psikologi 2024. Di sini saya akan membahas tentang apa sih mata kuliah psikologi umum itu, lalu apa saja aliran-aliran atau mazhab yang sering didasari atau sering mendasari cara ilmuwan psikologi untuk mengetahui atau memahami jiwa dan perilaku manusia, serta apa saja contoh-contoh atau cara pandang berbagai mazhab untuk memahami jiwa dan perilaku manusia. Lalu apa sih mata kuliah psikologi umum itu? Mata kuliah psikologi umum itu ialah ilmu yang mempelajari tentang pemikiran, organisme, serta tentang perilaku. Psikologi umum juga dapat didefinisikan sebagai studi praktika bagaimana makhluk hidup mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu psikologi umum juga ialah disiplin ilmu yang mengkaji tingkah laku dan fenomena jiwa manusia. Psikologi umum juga merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang psikologi secara umum gitu. Lalu apakah ilmu psikologi itu berpengaruh terhadap hidup kita? Jawabannya adalah iya, karena simpelnya psikologi itu ada di mana-mana. Dia ada di iklan-iklan, ada di contohnya kayak algoritma TikTok yang seringkali buat kamu nggak bisa lepas dari HP. Lalu ada dari nada orang yang ketika bujuk kamu lagi marah. Jadi psikologi itu benar-benar ada di mana-mana, dan itu tuh ngaruh ke kehidupan kamu, baik itu secara negatif maupun positif. Kemudian kita masuk ke psikologi. Psikologi itu menurut bahasa ialah berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche atau jiwa, dan logos atau ilmu atau pengetahuan atau penelitian gitu. Jadi psikologi itu ialah kajian ilmiah sistematik yang mempelajari tentang perilaku dan proses-proses mental manusia. Lalu ada kita masuk ke mazhab atau aliran-aliran psikologi yang mendasari ilmuwan psikologi untuk memahami jiwa dan perilaku manusia. Sebelum itu, apa sih mazhab psikologi itu? Mazhab psikologi itu adalah aliran atau pendekatan dalam ilmu psikologi yang memiliki karakteristik dan teori tertentu. Mazhab psikologi juga meliputi berbagai teori seperti ada behavioristik, terus psikodinamik, humanistik eksistensial, serta kognitif dan biologis. Dalam pengembangan ilmu psikologi, berbagai aliran ini muncul untuk menjelaskan perilaku dan proses mental manusia. Setiap mazhab memiliki pendekatan serta teori dan metode yang berbeda-beda dalam memahami pikiran dan perilaku setiap individu.
Lalu di sini ada mazhab yang pertama, yaitu behaviorisme. Behaviorisme ini adalah aliran psikologi yang berfokus pada studi tentang perilaku manusia dan hewan yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Aliran ini berargumen bahwa setiap perilaku manusia merupakan hasil dari stimulus dan respon dari interaksi individu dengan lingkungan mereka. Dalam pandangan ini, proses internal seperti pikiran, perasaan tidak perlu dipertimbangkan dalam memahami perilaku. Yang terpenting adalah bagaimana individu itu bertindak dan merespon stimulus dari lingkungan sekitar. Mazhab ini berkembang pada awal abad yang sebagai reaksi terhadap pendekatan introspektif yang digunakan dalam psikologi strukturalisme dan fungsionalisme. John B. Watson memperkenalkan behaviorisme ini sebagai pendekatan yang hanya berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara ilmiah. Menurut mazhab ini, semua perilaku manusia dapat dijelaskan melalui stimulus dan respon tanpa perlu mempertimbangkan aspek kognitif dan emosionalnya. Stimulus ini adalah segala sesuatu dari lingkungan yang dapat mempengaruhi atau memicu suatu respon. Stimulus itu bisa berupa stimulus eksternal dan stimulus internal. Atau stimulus eksternal itu ialah stimulus yang berasal dari luar tubuh seperti suara, cahaya, bau, ataupun kejadian tertentu. Lalu apa sih stimulus internal itu? Stimulus internal ialah stimulus yang berasal dari dalam tubuh seperti rasa lapar, haus, ataupun emosi. Contohnya seperti suara bel. Itu tuh merupakan stimulus eksternal, yang dimana stimulus itu menandakan waktu masuk suara bel itu. Lalu ada rasa lapar. Nah, rasa lapar itu merupakan contoh stimulus internal yang mendorong seseorang untuk makan karena adanya rasa lapar tersebut. Lalu apa sih respon itu? Respon itu ialah reaksi terhadap stimulus. Respon ini adalah perilaku atau tindakan yang muncul sebagai reaksi terhadap stimulus. Dalam behaviorisme ini, respon itu bisa berbentuk refleksif dan respon yang dapat dipelajari. Ada respon refleksif atau refleks. Jadi respon refleksif ini tuh ialah respon yang otomatis dan tanpa kesadaran, seperti menarik tangan saat menyentuh benda panas. Ketika kita menyentuh benda panas, otomatis tangan kita langsung terangkat dari benda tersebut. Itu termasuk respon refleksif atau refleks. Lalu ada respon yang dipelajari. Maksudnya respon ini melalui pengalaman atau pelatihan. Jadi adanya pelatihan terlebih dahulu gitu. Seperti berdiri saat lagu kebangsaan dinyanyikan. Hal tersebut kan ketika kita ingin menyanyikan lagu kebangsaan, kita itu otomatis disuruh atau diperintahkan untuk berdiri untuk menyanyikan lagu tersebut. Contohnya seperti contoh dari respon yang dipelajari itu seperti kayak seorang siswa yang disuruh berdiri oleh gurunya. Maksudnya ketika seorang siswa yang sedang duduk itu tuh kan respon ya.
Lalu setelah mendengarkan perintah dari gurunya untuk berdiri, nah siswa itu akan berdiri gitu. Lalu ada seekor anjing yang mengeluarkan air liur ketika mendengarkan suara bel yang diasosiasikan dengan makanan, karena si seekor anjing ini mendengar suara bel untuk waktunya makan. Nah, dia itu mengeluarkan air liur begitu. Jadi, teori-teori ini, maksudnya teori behaviorisme ini tidak luput dari tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangannya. Yang pertama itu ada John B. Watson. Beliau ini ialah tokoh utama yang memperkenalkan behaviorisme ini dalam psikologi modern. Watson ini menekankan bahwa psikologi harus berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan menghindari spekulasi tentang proses mental yang tidak dapat diukur. Satu eksperimen beliau ini yang terkenal ialah Little Albert, yang dimana ketakutan dan respon emosi ini dapat dikendalikan. Lalu tokoh yang kedua ada B.F. Skinner. Beliau ini ialah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan teori behaviorisme. Ia mengembangkan konsep operant conditioning atau pengondisian operan yang menunjukkan bagaimana perilaku dapat dikendalikan dengan memberikan penguatan atau hukuman. Skinner juga mengembangkan Skinner Box, di mana sebuah alat eksperimen yang digunakan untuk mengamati perilaku hewan yang dapat dipengaruhi oleh pengendalian, dipengaruhi oleh penguatan atau hukuman. Lalu ada tokoh yang ketiga ialah Ivan Pavlov. Beliau ini ialah tokoh yang terkenal dengan eksperimen conditioning klasiknya. Dalam eksperimen ini ia menunjukkan bahwa suatu stimulus yang awalnya netral seperti bel dapat menyebabkan respon otomatis, seperti bel ketika bel sekolah masuk. Pasti siswa-siswa yang ketika sedang beristirahat atau bermain otomatis masuk ke dalam kelas karena respon dari si bel tersebut. Prinsip conditioning klasik ini banyak diterapkan dalam pengembangan teori pembelajaran. Contoh dari aliran behaviorisme ini yaitu ketika seorang guru memberikan reward atau punishment kepada muridnya, seperti siswa yang menjawab pertanyaan dari guru, siswa ini akan diberikan reward atau hadiah seperti mendapatkan stiker bintang dari gurunya. Lalu ada setiap anak, ketika anak kecil menyelesaikan atau dia merapihkan mainannya, ia akan diberikan pujian serta permen oleh orang tuanya. Di lingkungan kerja juga bisa terjadi ketika seorang karyawan ya dia itu rajin, terus pekerja keras, dia akan diberikan bonus oleh atasannya serta diberi. Lalu ada aliran yang kedua yaitu psikodinamik, di mana pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang paling berpengaruh. Pendekatan psikodinamik ini menekankan
peran alam bawah sadar, konflik internal, serta pengalaman masa kecil dalam membentuk perilaku manusia. Pendekatan ini diperkenalkan pertama kali oleh Sigmund Freud melalui teorinya yaitu psikoanalisis, yang kemudian berkembang menjadi beberapa cabang. Definisi psikodinamik ini berasal dari kata psyche dan dynamic. Psyche yang berarti jiwa dan dynamic berarti gerakan. Dalam konteks psikologi, istilah ini merujuk pada interaksi kompleks antara pikiran, perasaan, dan perilaku manusia, terutama yang dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Psikodinamik ini berusaha menjelaskan bagaimana konflik internal, baik yang disadari maupun tidak, dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian dan perilaku seseorang. Lalu ada prinsip utama psikodinamik ini, yaitu menekankan bahwa banyak perilaku manusia digerakkan oleh motivasi yang tidak disadari. Contohnya, seperti ingatan atau masa kecil yang terpendam, tetapi tetap mempengaruhi tindakan seseorang di masa dewasa. Konflik psikis internal ini menurut Freud terbagi atau terbentuk dari interaksi dinamis antara tiga komponen, yaitu ada id, ego, dan superego. Di insting bawaan sejak lahir yang harus dipenuhi. Lalu ada superego, di mana superego ini merupakan aspek moral yang ideal atau perasaan malu ketika kita melakukan kebohongan. Terus ada ego ini merupakan hal yang menjembatani antara id dan superego pada dunia nyata. Ketika ketiganya berkonflik, hal ini dapat menyebabkan hal psikologis atau gangguan mental. Pengaruh pengalaman masa kecil, pengalaman awal kehidupan dianggap sangat penting dalam membentuk perilaku dan kepribadian seseorang. Lalu ada tahapan-tahapan psikoseksual menurut Freud, di mana ia juga menyatakan bahwa perkembangan kepribadian terjadi dalam 5 tahap. Yang pertama ada tahap oral atau tahap anak di bawah 0 sampai 1 tahun, atau kesenangan diperoleh dari mulut. Jadi ketika anak-anak menyusui, menggigit begitu. Terus ada tahap kedua yaitu tahap anal atau tahap di mana anak-anak berusia 1 sampai 3 tahun. Ini tuh berkaitan dengan kontrol terhadap buang air. Lalu ada tahap yang ketiga yaitu anak-anak yang berusia 3 sampai 6 tahun, di mana anak-anak mulai mengenali identitas gendernya. Lalu ada latensi atau anak-anak yang berusia 6 sampai 12 tahun, yaitu dorongan seksual ditekankan serta fokusnya dalam pendidikan. Lalu yang kelima ada genital atau remaja sampai dewasa. Tahap ini menurut Freud merupakan tahap kematangan terhadap seksualnya tercapai. Lalu apabila ada salah satu tahap ini menyebabkan fiksasi, misalnya dengan seseorang yang terlalu dimanjakan pada fase oral, ia bisa tumbuh menjadi orang yang suka makan berlebihan atau merokok. Seperti pada behaviorisme, pada perkembangan psikodinamik juga terdapat tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangannya. Seperti yang tadi disebutkan, Sigmund Freud, beliau ini adalah pelopor teori psikoanalisis yang menjadi dasar pendekatan psikodinamik. Lalu ada Jung, di mana beliau ini mengembangkan konsep kolektif bawah sadar dan archetype.
memperluas teori Freud dengan menambahkan dimensi spiritual dan budaya dalam analisis psikologis. Ia juga menambahkan adanya tingkatan psyche, yaitu conscious, personal unconscious, dan collective unconscious, di mana unconscious ini adalah gambaran sadar ego, sedangkan unsur alam bawah sadar tidak ada hubungannya dengan ego. Lalu ada personal unconscious. Istilah ini merupakan pengalaman individu yang ditekankan ketidaksadarannya, berisi pengalaman pribadi yang dilupakan atau ditekankan tidak sadar tapi mempengaruhi perilaku. Jadi kalau personal unconscious ini seperti kepribadian seseorang yang tidak ingin dilihatkan kepada orang lain. Lalu ada collective unconscious, yaitu tentang kesadaran yang diwariskan, yang bertanggung jawab atas sebagian besar perilaku. Lalu ada tipe-tipe psikologis, yaitu introvert dan extrovert. Lalu Jung juga memperkenalkan jenis-jenis archetype, yaitu ada persona, shadow, anima dan animus, wise old man, great mother, sama self. Lalu tokoh lainnya juga ada Alfred Adler, di mana beliau ini menekankan pentingnya faktor sosial dalam membentuk kepribadian serta memperkenalkan konsep seperti inferiority complex dan striving for superiority, di mana hal ini itu menekankan pentingnya perasaan inferior dan motivasi untuk menjadi unggul. Contoh dari aliran psikodinamik ini ialah ketika seorang anak dibanding-bandingkan dengan saudaranya yang lebih unggul ataupun yang lebih berprestasi, ia akan menunjukkan perilaku yang memberontak, seperti ia tidak akan mengerjakan apa yang orang tuanya perintahkan, atau ia akan lebih sering membuat keributan. Perilaku ini bisa dilihat sebagai bentuk proyeksi atau reaksi dari sifat dari perilaku yang dibanding-bandingkannya, yaitu ketika ia melampiaskan konflik batinnya dan rasa rendah dirinya ke dalam bentuk perilaku yang menantang. Lalu ada aliran yang ketiga, yaitu aliran humanistik eksistensial. Humanistik aliran ini diperkenalkan pertama kali oleh Abraham Maslow dan sekelompok ahli psikologi lainnya pada awal tahun 1960-an, di mana aliran ini untuk mencari alternatif dari dua teori yang sangat berpengaruh atas pemikiran intelektual psikologi. Kedua teori yang dimaksud ialah teori psikoanalisis dan behaviorisme. Maslow menyebutkan bahwa psikologi humanistik sebagai kekuatan ketiga atau a third force. Eksistensialisme adalah hal yang mengada dalam dunia dan menyadari penuh akan keberadaannya. Humanistik ini menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan memilih, tanggung jawab pribadi, dan dorongan alami untuk bertumbuh menjadi versi terbaik dalam dirinya. Pendekatan ini berfokus pada pengalaman subjektif, kesadaran diri, dan potensi manusia untuk mencapai aktualisasi diri. Intinya, manusia dipandang sebagai makhluk yang pada dasarnya baik dan ingin berkembang jika diberikan lingkungan yang mendukung. Lalu ada konsep dasar tentang manusia. Pendekatan
humanistik ini berfokus pada diri manusia. Pendekatan ini berfokus pada sifat dari kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, bebas memilih untuk menentukan nasib diri sendiri, serta kebebasan dan tanggung jawab. Kecemasan sebagai suatu unsur dasar, pencarian makna yang unik di dalam dunia yang tak bermakna, berada sendiri dan berada dalam hubungan dengan orang lain, keterhinggaan dan kematian, dan kecenderungan mengaktualkan diri. Lalu ada tokoh pertama dalam aliran humanistik ini, yaitu Abraham Maslow, dan hierarki kebutuhannya. Maslow menyebutkan atau menyusun 5 tingkat kebutuhan yang disusun dalam bentuk piramida, yaitu ada fisiologis, keamanan, cinta dan rasa memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri. Menurut Maslow, holisme ini menegaskan bahwa organisme selalu bertingkah laku sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai rangkaian bagian atau komponen yang berbeda. Jiwa dan tubuh bukan 2 unsur yang terpisah, tetapi bagian dari satu kesatuan. Dan apa yang terjadi pada bagian yang satu akan mempengaruhi bagian yang lain. Tadi yang bentuk piramida, fisiologis itu merupakan kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan tidur. Itu fisiologis, berarti kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Lalu ada keamanan. Keamanan ini kebutuhan rasa aman secara fisik maupun psikologis yang dibutuhkan oleh manusia. Lalu ada cinta dan rasa memiliki. Di sini tuh cinta dan rasa memiliki itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia untuk hubungan sosial yang sehat. Lalu ada harga diri. Harga diri ini ialah rasa yang ingin dihargai oleh orang lain dan memiliki rasa percaya diri. Lalu ada aktualisasi diri, ialah merealisasikan potensi dan makna hidup pribadi. Menurut Maslow, seseorang akan sulit mencapai aktualisasi diri jika kebutuhan-kebutuhan dasar yang tadi tidak terpenuhi. Contohnya, ketika mahasiswa yang belum makan dan tidak memiliki tempat tinggal yang layak, akan sulit untuk fokus belajar serta fokus mengejar cita-citanya karena kebutuhan dasarnya saja belum terpenuhi. Jadi dia tidak akan mempunyai fokus pada satu saja karena tadi dia belum memiliki tempat tinggal yang layak. Lalu ada tokoh yang kedua, yaitu Rogers, di mana menurut Rogers ini organisme mengaktualisasikan diri menurut garis-garis yang diletakkan oleh hereditaritas. Ketika organisme itu matang, maka ia makin berdiferensiasi, makin luas, makin otonom, dan makin tersosialisasikan. Rogers mengatakan bahwa pada dasarnya tingkah laku adalah usaha organisme yang berarah tujuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya sebagaimana dialami dalam medan Rogers juga mengembangkan teori self, yaitu cara individu memandang dirinya sendiri atau self concept. Menurutnya, perkembangan psikologis yang sehat terjadi bila seseorang menerima unconditional positive regards, yaitu ketika kasih sayang dan penerimaan tanpa syarat dari orang lain, seperti dari orang tua atau terapis. Ia juga memperkenalkan konsep congruence,
yaitu kecocokan antara pengalaman nyata seseorang dan self konsepnya. Ketidaksesuaian ini bisa menyebabkan kecemasan dan krisis identitas. Rogers percaya bahwa manusia pada dasarnya baik dan irasional dan memiliki potensi untuk berkembang. Ada konsep diri menurut Rogers. Konsep diri itu ialah cara pandang seseorang bagaimana ia memandang dirinya sendiri, termasuk self image, ideal self, dan self worth. Self image itu seperti bagaimana sih seseorang memandang diri sendiri, bagaimana aku melihat diriku yang sekarang gitu. Lalu ideal self itu bagaimana aku ingin menjadi, bagaimana sih aku ingin menjadi diriku yang ideal begitu. Terus ada self worth, yaitu seberapa berharganya aku merasa menjadi diriku, seberapa berharganya aku sebagai manusia gitu. Contohnya ketika seseorang bisa mempunyai self image sebagai pemalu dan ideal selfnya adalah pembicara yang percaya diri. Perbedaan besar antara keduanya bisa menimbulkan konflik batin. Lalu yang kedua ada congruence versus incongruence. Congruence itu terjadi saat self image sesuai dengan ideal self, atau individu merasa utuh dan damai akan dirinya sendiri karena telah memenuhi ideal selfnya. Lalu incongruence terjadi saat ada perbedaan besar antara kenyataan dan keinginan, timbul kecemasan, keraguan diri, dan stres psikologis. Misalnya ketika remaja ingin menjadi diri sendiri atau ingin menjadi mandiri, tapi selalu dianggap tidak mampu oleh orang tuanya. Remaja itu akan merasa frustasi dan bingung terhadap identitasnya gitu. Lalu ada terapi berpusat pada klien atau client centered therapy. Rogers mengembangkan mengembangkan sebuah pendekatan konseling yang tidak mengarahkan klien secara aktif, melainkan menciptakan suasana aman agar klien menemukan jawabannya sendiri. Karakteristik yang utama ialah empati. Terapis berusaha bersungguh-sungguh memahami perasaan dan pengalaman klien dari sudut pandang klien, bukan sekedar simpati tapi masuk ke dalam emosional klien. Lalu ada unconditional positive regard. Di sini terapis menerima klien tanpa menghakimi apapun cerita ataupun masalahnya. Jadi terapis ini menerima masalah-masalah itu tanpa menghakiminya, tanpa menjudge masalah si klien tersebut. Terapis ini menggunakan untuk menciptakan rasa aman dan membuka ruang untuk eksplorasi diri. Lalu ada kongruensi atau keaslian terapis. Terapis bersikap otentik dan jujur, tidak bersikap berpura-pura atau terlalu formal. Klien akan merasa lebih percaya jika melihat bahwa terapis juga manusia asli yang terbuka. Lalu ada non-directive. Terapis ini tidak memberi nasihat, tidak menilai, dan tidak memaksa solusi. Jadi klien didorong untuk menemukan pemahaman dan solusinya sendiri, karena Rogers percaya bahwa setiap individu tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri asal diberikan lingkungan yang mendukung. Contohnya seperti seorang klien datang ke konseling karena tidak merasa cukup baik dan tidak disukai oleh orang-orang. Terapis Rogersian akan mendengarkan dengan sabar, memvalidasi perasaannya, dan menanggapi dengan empati. Seperti kedengarannya, kamu sering merasa ditolak dan sangat menyakitkan
dan itu sangat menyakitkan kan untuk dirimu gitu. Pendekatan ini klien akan merasa didengar, dimengerti dan diterima sehingga pelan-pelan membangun kembali self konsepnya. Lalu masuk kepada mazhab yang keempat, yaitu mazhab kognitif. Mazhab kognitif ini lahir terhadap reaksi behaviorisme yang dianggap terlalu sempit karena hanya mempelajari perilaku yang tampak. Psikologi kognitif berpendapat bahwa pikiran, keyakinan, persepsi, dan memori adalah bagian penting dari perilaku manusia. Kognitif berasal dari kata lain cognos, yang artinya mengetahui. Jadi mazhab ini fokus pada bagaimana manusia memproses informasi, mulai dari mengamati, memahami, menyimpan, sampai mengambil keputusan. Dalam mazhab ini, manusia bukan hanya reaktif, tapi juga makhluk aktif yang berpikir dan menafsirkan realitas. Kognitif juga seluruh kegiatan mental yang membuat suatu individu bisa menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa. Sebagai akibatnya, individu tadi mendapatkan pengetahuan setelahnya. Pada proses belajar manusia ini, individu ini akan melewati tahapan asal semula yang awalnya tidak tahu, menjadi kemudian berilmu hingga ahli pada bidang yang ia pelajari. Rangkaian itu menjadi galat salah satu pola pada penempatan di ranah kognitif individu. Lalu Jean Piaget mengembangkan 4 tahap perkembangan kognitif. Piaget ini adalah seorang psikolog asal Swiss yang berfokus pada bagaimana anak-anak membangun pengetahuan seiring pertumbuhan usianya. Ia percaya bahwa perkembangan kognitif terjadi pada tahap yang tetap, dan tiap tahap punya ciri khas tersendiri. Yang pertama ada tahap sensori motor atau tahap anak-anak berusia 0-2 tahun. Pada tahap ini anak-anak memahami dunia lewat indera dan gerakan tubuh. Pada tahap ini belum ada konsep objek permanen atau objek permanens. Kalau mainan disembunyikan, anak mengira bahwa mainan itu hilang selamanya. Contohnya seperti ketika bayi menangis saat ibunya pergi karena merasa ibunya benar-benar hilang, bukan hanya keluar ruangan, padahal kan ibu itu hanya keluar ruangan, tidak benar-benar hilang. Lalu ada tahap pra-operasional atau tahap anak berada pada 2-7 tahun. Anak ini mulai menggunakan simbol, kata atau gambar, tapi masih egosentris atau sulit memahami perspektif orang lain. Pada tahap ini anak-anak belum paham konservasi, seperti perubahan bentuk belum berarti perubahan jumlah gitu. Terus contohnya seperti saat ditunjukkan 2 gelas berisi air yang sama banyaknya, anak menganggap gelas yang lebih tinggi berisi lebih banyak meski jumlahnya sama. Itu. Pada konsep yang ketiga atau tahap yang ketiga ialah operasional konkret atau anak-anak berusia 7-11 tahun. Di sini pada tahap ini anak-anak mulai berpikir logis tapi masih konkret. Jadi berdasarkan pengalaman nyata atau pengalaman yang ia alami. Terus anak-anak juga sudah mulai paham konsep konservasi, klarifikasi, dan hubungan sebab akibat. Contohnya, anak paham bahwa air yang tetap sama meski dipindahkan ke wadah bentuk yang berbeda. Lalu tahap yang keempat ialah operasional formal atau anak-anak yang berusia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini anak-anak mulai bisa berpikir abstrak dan
hipotetik. Pada tahap ini anak-anak sudah mulai bisa menyusun argumen yang logis dan berpikir sistematis. Contohnya, ketika remaja mampu mempertimbangkan ide keadilan politik dan etika yang kompleks. Mazhab kognitif ini memperkaya psikologi dengan pemahaman tentang cara manusia berpikir, belajar, dan mengingat. Mazhab kognitif ini sangat relevan dalam pendidikan, terapi, dan bahkan pengembangan teknologi seperti AI dan UX design. Dengan memahami proses mental, kita bisa membantu orang lebih berpikir lebih sehat, belajar lebih efektif, dan membuat keputusan yang lebih baik. Contohnya, ketika seorang guru menggunakan strategi belajar aktif seperti diskusi, peta konsep, dan latihan pemecahan masalah. Tujuannya adalah untuk membantu siswa mengorganisasi informasi dan mengembangkan cara berpikir yang kritis dan logis. Siswa juga diajarkan metakognisi, yaitu menyadari dan mengatur cara mereka berpikir dan belajar. Lalu ada contoh lainnya ketika orang tua membantu mengatasi anak dalam ketakutan sebelum presentasi dengan mengganti pola pikir negatifnya. Ketika anak berkata, "Aku nggak bisa, aku takut gagal." Lalu diarahkan oleh orang tuanya untuk berpikir, "Kamu udah berlatih, kamu udah mencoba sebaik mungkin, kamu pasti bisa, dan kamu gak akan gagal." Itu mencerminkan pendekatan kognitif terhadap emosi dan perilaku, di mana pikiran mempengaruhi perasaan dan tindakan. Lalu ada mazhab yang terakhir atau yang kelima, ialah mazhab biologis. Mazhab ini memandang bahwa perilaku manusia dan pengalaman manusia itu ditentukan oleh proses biologis, khususnya aktivitas otak, sistem saraf. Segala emosi, pikiran, bahkan kepribadian seseorang dianggap hasil dari kerja struktur otak, hormon, dan neurotransmitter. Pendekatan ini erat dengan neuroscience dan digunakan luas dalam psikologi klinis, psikiatri, dan neuropsikologi. Pendekatan biologis juga membantu menjelaskan gangguan seperti depresi, kecemasan, dan skizofrenia sebagai hasil dari disfungsi dan ketidakseimbangan kimia. Banyak terapi digunakan untuk gangguan mental didasarkan pada pendekatan biologis, termasuk penggunaan antidepresan dan antipsikotik yang dirancang untuk menyeimbangkan neurotransmitter. Lalu ada struktur otak serta fungsinya. Manusia terbagi menjadi beberapa lobus atau bagian besar dari tiap-tiap otak, dan bagian-bagian tersebut mempunyai fungsinya sendiri dan fungsi spesifiknya. Yang pertama ada frontal lobus atau lobus frontal. Bagian lobus frontal itu terletak di bagian depan kepala. Fungsinya untuk perencanaan, pengambilan keputusan, kontrol diri, berpikir logis, dan ekspresi emosi. Area penting dari prefrontal cortex atau pusat kepribadian dan pengendalian impuls. Contohnya, ketika kerusakan lobus frontal bisa menyebabkan perubahan kepribadian, lalu sulit berfokus dan atau menjadi agresif. Lalu yang kedua ada lobus parietal. Lobus parietal itu terletak di tengah bagian otak. Fungsinya untuk memproses informasi sensorik seperti sentuhan, suhu, dan nyeri, dan membantu dalam orientasi spasial. Contohnya, orang yang mengalami kerusakan parietal bisa sulit membedakan kiri dan kanan atau kehilangan persepsi posisi tubuhnya. Lalu yang ketiga ada lobus temporal. Lobus temporal ini terletak pada samping kepala atau dekat telinga.
Fungsinya itu untuk memproses pendengaran, bahasa, dan memori. Area pentingnya itu ialah pemahaman bahasa. Contohnya, gangguan di sini bisa membuat orang bicara lancar tapi tak masuk akal. Lalu ada yang keempat ialah lobus occipital. Lobus occipital ini terletak di bagian kepala otak, di bagian belakang maksudnya. Fungsinya itu untuk memproses informasi visual atau penglihatan. Contohnya, ketika kerusakan oksipital dapat menyebabkan seseorang buta secara neurologis meskipun matanya sehat. Lalu apa sih pentingnya neurotransmitter dan apa saja pengaruhnya? Neurotransmitter adalah zat kimia yang mengirim sinyal antara neuron atau sel saraf di otak. Keseimbangan dan kekurangan neurotransmitter sangat mempengaruhi mood dan perilaku seseorang. Yang pertama ada dopamin. Dopamin ini berfungsi untuk memotivasi penghargaan serta gerakan. Ketika terlalu banyak dopamin dalam diri seseorang, itu dapat mengakibatkan skizofrenia. Lalu ketika terlalu sedikit dopamin pada diri seseorang akan menyebabkan gejala Parkinson atau kurangnya motivasi serta anhedonia atau tidak merasa senang. Lalu yang kedua ada serotonin. Serotonin ini berfungsi untuk mengatur suasana hati, tidur, dan nafsu makan seseorang. Rendahnya serotonin sering dikaitkan dengan depresi dan kecemasan. Obat antidepresan ini seperti selektif serotonin reuptake inhibitor bekerja dengan meningkatkan kadar serotonin di otak. Lalu yang ketiga ada adrenalin. Fungsinya itu untuk bagian respon fight or flight atau melawan atau lari. Adrenalin ini meningkatkan saat stres. Ketika adrenalin meningkat saat stres, itu akan memicu jantung untuk berdebar, berkeringat, dan kesiapan menghadapi bahaya. Kelebihan adrenalin kronis. Ketika adrenalin kronis berlebihan bisa menyebabkan gangguan kecemasan atau hipertensi. Jadi, majalah psikologi ini sangat penting dalam dunia modern, terutama dalam diagnosa gangguan mental. Penggunaan neuroimaging seperti MRI dan PET scan. Lalu penting juga dalam pengembangan obat psikiatri. Lalu pemahaman tentang hubungan otak dan perilaku. Namun kekuatan sejatinya muncul saat dikombinasikan dengan aspek psikologis dan sosial dalam pendekatan biopsikososial. Contoh dari majalah psikologi ialah ketika seorang siswa mengalami kesulitan konsentrasi dan hiperaktif. Setelah pemeriksaan medis, ia didiagnosa mengidap ADHD. Sekolah bekerja sama dengan psikolog dan dokter untuk memberikan terapi dan pengobatan. Misalnya, pemberian obat stimulan yang mempengaruhi neurotransmitter dopamin. Ini menunjukkan bahwa perilaku siswa dipengaruhi oleh faktor neurobiologis, bukan hanya dari lingkungan sosial. Contoh dalam kehidupan nyata untuk membantu memahami agar lebih dalam tentang kelima mazhab ini. Yang pertama ada psikoanalisis. Contohnya ketika seorang wanita yang berusia 30 tahun
30-an mengalami kesulitan dalam hubungan romantis atau hubungan asmara. Ia sering merasa takut ketika ditinggalkan. Dia sering merasa takut ditinggalkan dan sangat cemburu dengan alasan yang tidak jelas. Dalam terapi psikoanalisis ini terungkap bahwa saat kecil wanita tersebut mengalami pengabaian emosional dari ibunya. Dengan teknik asosiasi bebas dan analisis mimpi, terapis membantunya menyadari bahwa perilakunya saat ini dipengaruhi oleh rasa takut akan ditolak yang tertanam dalam bawah alam sadar dia sejak kecil. Kesadaran ini menjadi langkah awal dalam penyembuhannya. Lalu contoh dari humanistik di kehidupan nyata, misalnya ketika seorang mahasiswa merasa kehilangan arah, nilai akademiknya turun, lalu ia mulai merasa tidak berarti dalam hidupnya. Dalam konseling humanistik, konselor mendengarkan dengan penuh empati dan memberikan penerimaan tanpa syarat. Mahasiswa ini akhirnya merasa aman untuk mengekspresikan tekanan batinnya dan memulai menyusun kembali tujuan hidupnya. Pendekatan ini tidak menghakimi, tetapi membantunya menemukan makna dan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Lalu contoh dari kognitif terapi ketika ada seorang remaja yang mengalami depresi mulai menjalani terapi kognitif. Terapis membantunya mengenali pola pikir irasional seperti aku selalu gagal, atau aku gak peduli, atau tidak ada yang peduli padaku. Melalui teknik reframing dan tantangan terhadap keyakinan negatif, remaja ini belajar mengganti pikiran-pikirannya secara otomatis dengan pemikiran yang lebih realistis dan positif. Hasilnya, ia merasa lebih termotivasi dan gejala depresinya menurun. Lalu ada contoh dari biologis. Ada seorang pria dewasa mengalami halusinasi suara atau delusi. Ia didiagnosis menderita skizofrenia atau gangguan mental yang berkaitan dengan ketidakseimbangan neurotransmitter, terutama pada dopamin. Pendekatan biologis digunakan melalui pemberian antipsikotik dan hasil MRI menunjukkan adanya aktivitas abnormal di area frontal otak. Di sini psikologi dan neurologi bekerja sama untuk memahami dan menangani gangguan secara holistik. Lalu contoh pada behaviorisme yaitu ketika ada sebuah sekolah dasar, guru-guru menggunakan pendekatan behaviorisme. Setiap kali siswa menyelesaikan tugas, mereka mendapatkan bintang emas. Setelah mengumpulkan 5 bintang, mereka boleh memilih hadiah kecil. Ini adalah bentuk penguatan positif untuk meningkatkan perilaku belajar. Sementara itu, jika siswa melanggar aturan, mereka akan kehilangan waktu bermainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang 5 mazhab tadi dapat bermanfaat dan bisa membantu memahami dalam berbagai pendekatan dalam psikologi. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum.